Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita SSS level Paladin War Breaks Logic. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Setelah Jiang Churan mengaku kalah, Jiang Churan pun sudah siap dikirim ke luar arena. Jiang Churan pun berpesan agar Zhao Yi melakukan yang terbaik. Hingga pada akhirnya serangan Flame Babon berhasil membuat perisai milik Zhao Yi retak dan seketika pecah. Dan Zhao Yi sendiri dengan cepat mengambil langkah mundur dan bersiap menyiapkan sebuah lingkaran sihir. Namun Flame Babon sendiri tidak membiarkan hal ini terjadi dan segera berlari ke arah Zhao Yi untuk memberikan pukulan terkuatnya. Hingga sebuah benturan serangan pun terjadi dengan terpicunya sebuah ledakan api. Namun alhasil, bukan Zhao Yi yang terluka, namun Flame Babon lah yang menderita kerugian dengan luka cukup besar dengan kehilangan tangannya. Flame Babon sendiri tidak menyangka dalam serangan barusan malah dirinya yang terluka. Dan nyatanya saat ini Zhao Yi tengah memasuki Angel Fisik. Zhao Yi pun menyebut bahwa sekarang Jiang Churan dan yang lainnya telah meninggalkan arena, sehingga dirinya tidak perlu khawatir lagi. Zhao Yi pun seketika menantang Flame Babon untuk meminta menunjukkan kekuatan binatang legendaris itu kepadanya. Lalu tim dari Modus sendiri bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Zhao Yi mampu melukai monster legendaris dengan satu pukulan. Kemudian Flame Babon sendiri mengatakan bahwa dirinya merasakan garis keturunan yang tak tertandingi dalam diri Zhao Yi. Dalam pikiran Flame Babon adalah ras legendaris sejak lahir. Binatang kuat yang mampu mendominasi seluruh wilayah segera setelah mereka lahir. Dalam ingatannya, ibunya pernah memperingatkan dirinya tentang beberapa ras garis keturunan yang tak tertandingi. Makhluk yang tak boleh terprovokasi dalam keadaan apapun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Flame Babon, dirinya merasakan kehadiran garis keturunan seperti itu dari manusia. Jika bukan karena fakta bahwa dia sangat lemah, dirinya akan segera melarikan diri bahkan dengan resiko terluka oleh sihir pemanggilan. Untungnya, dia hanyalah manusia beruntung yang menyatu dengan garis keturunan yang tak tertandingi. Lalu Flame Babon mengakui bahwa dirinya terlalu meremehkan Zhao Yi dan sekarang dirinya akan menggunakan kekuatan penuhnya. Dan segera Flame Babon meregenerasi tangannya yang terpotong hingga pulih kembali. Dan kali ini Flame Babon tidak lagi menyerang menggunakan tangan kosong dan menggunakan senjatanya. Dan memainkan senjatanya layaknya seorang ahli. Zhao Yi yang melihat hal ini tersenyum dan meminta Flame Babon untuk segera membawa serangan terbaiknya kepada dirinya. Zhao Yi pun seketika melepaskan skill Holy Light Chain dan membentuk sebuah jaring yang menahan ayunan senjata milik Flame Babon. Di saat serangan Flame Babon terhenti, Zhao Yi seketika melepaskan skill Shining Pulse hingga membuat Flame Babon tenggelam dalam sihir cahaya ini yang membuatnya terlempar. Namun Flame Babon tidak menyerah begitu saja hingga menancapkan senjatanya ke arena untuk menahan tubuhnya. Zhao Yi yang memperhatikan serangannya barusan ternyata tidak membuat Flame Babon terluka. Di sisi lain, tetua keluarga Zhao pun meminta Zhao Heng untuk segera menghentikan pertandingan ini.
Mereka tidak bisa membiarkan harapan keluarga mereka jatuh di sini. Zhao Heng pun mengerti dan akan segera pergi ke tempat Womang. Tetua Zhao pun menyebut bahkan jika mereka beresiko menyinggung Universitas Sukang, mereka harus menghentikan pertandingan untuk melindungi Zhao Yi. Di samping itu, saat ini Yongchun meminta Wumang untuk mengalah. Jika Zhao Yi mati karena ini, bangsa mereka akan kehilangan bintang yang sedang naik daun. Guru dari Universitas Modu juga membenarkan hal tersebut. Zhao Yi pasti akan tumbuh menjadi kekuatan yang kuat. Zhao Yi pasti akan tumbuh menjadi kekuatan yang kuat. Tidak ada gunanya menghambat pertumbuhannya jika Zhao Yi mati dalam pertandingan. Dan di saat yang sama, Zhao Heng datang dan meminta hal yang sama kepada Wumang. Keluarga Zhao bersiap untuk kompensasi Universitas Sukang hingga 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat jika perlu. Guru Modu kembali mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengorbankan Zhao Yi demi ketenaran yang berarti. Untuk itu mereka memohon kepada Wumang untuk segera mengumumkan hal ini. Wumang pun dengan santainya bertanya kepada mereka, menurut mereka dirinya ini siapa? Kembali ke waktu sebelum Wumang pergi dari Universitas Sukang, Wumang pun bertanya kepada Wang Hui, sebenarnya seberapa kuatkah Zhao Yi? Wang Hui sendiri meminta Wumang untuk tidak khawatir. Selama itu bukan monster legendaris di atas level 26, Zhao Yi bisa mengatasinya. Kembali ke waktu sekarang. Menurut Wumang, setelah level 20, kesenjangan kekuatan antar level menjadi semakin signifikan, baik bagi manusia maupun monster. Di tingkat yang sama, satu monster level 26 setara dengan 10 monster level 24. Itu baru tingkat 24. Itu dua tingkat di bawah 26. Dengan ini tidak mungkin Zhao Yi kalah. Mendengar hal ini, Zhao Heng pun bertanya apakah Wumang tidak takut Zhao Yi akan mati. Lalu kini pertarungan antara Zhao Yi dan Flame Babon semakin memanas dengan saling membalas serangan. Namun setiap serangan yang dilepaskan oleh Flame Babon belum ada yang mengenai Zhao Yi. Sedangkan Zhao Yi kembali melepaskan skill Vanishment of Light. Namun saat serangan ini dilepaskan, Flame Babon berupaya mengurangi dampak serangan dengan menahannya menggunakan senjatanya. Flame Babon sendiri merasa bahwa kekuatan suci ini membuat anggota tubuhnya mati rasa. Zhao Yi yang melihat serangannya dapat ditahan kembali melepaskan skill Vanishment of Light sekali lagi. Namun lagi-lagi Flame Babon berusaha dengan keras menahan setiap cahaya yang mengarah kepadanya. Flame Babon berupaya memprovokasi Zhao Yi dan memintanya untuk menunjukkan semua yang Zhao Yi punya. Menurut Zhao Yi, Vanishment of Light saat ini merupakan skill tingkat A level 14. Namun, bakat kelas S-nya yaitu Protection of the Sacred Angel meningkatkan elemen cahayanya dan semua statistiknya berlipat ganda saat Zhao Yi mengaktifkan Angel Fisik. Vanishment of Light yang dirinya gunakan sekarang bisa dengan mudah membunuh King Goblin tingkat efek di alam rahasia level abis. Tapi terhadap Flame Babon, serangan milik Zhao Yi hanya menimbulkan kerusakan sementara, dan dia segera pulih seolah-olah tidak pernah terkena. Zhao Yi pun memuji kemampuan regenerasinya yang sangat mengerikan. Kemudian saat ini Flame Babon yang terus memblokir serangan Zhao Yi mendapatkan sebuah momentum untuk mendekati Zhao Yi dan bersiap menyerang Zhao Yi. Akan tetapi Zhao Yi sudah bersiap dengan hal ini dan seketika melepaskan skill Holy Light Chain hingga menjerat Flame Babon. Flame Babon pun sangat kesal dengan skill ini dan menyebut bahwa ini adalah trik yang menjengkelkan dan segera melepaskan diri dari rantai suci itu. Dalam pikiran Zhao Yi, dirinya telah melawan demon kelas legendaris dan mengalahkannya. Tapi demon sangat rentan terhadap elemen cahayanya. Jadi mereka tidak bisa mengeluarkan potensi penuh dari bakat legendaris mereka. Zhao Yi merasa perlu melakukan penelitian agar dirinya bisa bertarung lebih baik melawan kelas legendaris di lain waktu. Di samping itu gerakan Flame Babon semakin cepat. Artinya ketahanannya terhadap sihir elemen cahaya semakin tinggi. Kemampuan beradaptasinya sangat kuat. Tidak heran banyak sekali manusia yang dikorbankan di zaman kegelapan. Monster memang jauh lebih kuat dari manusia. Dengan ini, Zhao Yi pun segera mengaktifkan paket lengkap babnya. Menurut Zhao Yi,
Bab yang dirinya terapkan sebelum mengaktifkan Angel Fisik sudah kuat, namun sekarang setelah mengaplikasikannya lagi dengan Angel Fisik, dirinya bertarung dengan kekuatan penuhnya yang sebenarnya. Lalu tim dari Modu pun menilai bahwa Jiao Yi semakin kuat. Mereka beruntung Jiao Yi tidak menyerang langsung Sun Jiao. Jika pemanggilnya mati, maka makhluk semuanya juga ikut mati. Mereka pun bertanya-tanya apakah Jiao Yi lupa tentang hal itu. Dengan ini mereka tidak boleh lengah dan tetap melindungi Sun Jiao. Lalu Jiao Yi pun kini mulai mengcasting skill God Hand. Flame Babon pun merasakan tekanan kekuatan ini dan segera bersiap dengan mengaktifkan Flame Armor, serta menggabungkan kedua senjatanya, dan bersiap menahan skill God Hand ini, hingga skill God Hand pun dilepaskan. Dan mengakibatkan benturan yang sangat keras. Dampak serangan ini juga memicu sebuah ledakan besar hingga perisai arena tidak mampu menahannya. Ledakan ini pun akhirnya mengenai para penonton arena. Melihat hal ini dengan cepat, seseorang bertindak dan mengaktifkan Protection of Water, hingga perisai ini menghalau dampak serangan mengenai mereka. Orang-orang pun seketika bernapas lega, akhirnya mereka terselamatkan. Orang-orang pun menyebut bahwa wanita itu adalah penyihir kebangkitan tersier dari aliansi. Dengan ini mereka bisa tenang sekarang. Menurut wanita ini, mereka mengharapkan pertarungan sengit hari ini. Jadi mereka meningkatkan level perisai ke level 7 sebelum pertarungan dimulai. Perisai level 7 cukup kuat untuk menahan serangan kekuatan penuh dari penyihir puncak sekunder yang terbangun. Tapi skill tunggal Jiao Yi benar-benar menghancurkannya. Ini belum pernah terjadi selama hampir 100 tahun terakhir. Nampaknya negara mereka telah melahirkan seorang jenius lagi. Sungguh sebuah berkah bagi negara mereka dan umat manusia. Kemudian tim Modo pun hanya bisa terdiam saat melihat dampak dari serangan Jiao Yi. Flame Babon terluka sangat parah saat menahan serangan God Hand. Flame Babon sendiri sangat kesal dengan kondisinya. Elemen cahaya dan es mengalir melalui dagingnya, mengganggu regenerasinya. Flame Babon pun menyebut Jiao Yi sebagai manusia sialan beserta dengan elemen cahaya sialannya. Flame Babon pun tidak terima dengan hal ini dan segera bangkit dan menyebut dirinya tidak akan jatuh di sini. Namun di saat itu juga Jiao Yi memukul Flame Babon hingga Flame Babon terbang. Namun serangan Jiao Yi tidak berhenti sampai di situ. Jiao Yi kembali mendekat dan bersiap menyerangnya dengan lututnya, hingga benturan keras pun terjadi, hingga Flame Babon tidak bisa bangkit lagi. Segera Jiao Yi mengaktifkan Holy Light Chain dan rantai-rantainya pun seketika menjerat mereka semua, serta ujung rantai bersiap menusuk Sun Jiao. Jiao Yi pun bertanya apakah mereka menyerah atau ingin melanjutkannya. Sun Jiao yang menyadari kekalahan telak ini seketika menyerah. Mendengar pernyataan ini, guru dari Modo pun hanya bisa menghela napasnya, sedangkan Womang tersenyum dengan hal ini. Pembawa acara pun segera mengumumkan pemenang pertandingan ini adalah Universitas Sukang. Dengan ini, pembawa acara mengajak mereka semua untuk memberikan ucapan selamat kepada Universitas Sukang karena telah memenangkan kejuaraan. Pembawa acara juga mengajak mereka untuk mendukung kontestan Jiao Yi. Tanpa pertahanan terakhir yang luar biasa, mereka tidak akan pernah menyaksikan pertandingan seru seperti ini. Orang-orang pun seketika menyerukan nama Jiao Yi di arena. Lalu pembawa acara mengatakan bahwa ada 10 sekolah menengah, 45 pertandingan dan semuanya berlangsung. Dirinya tidak akan mengumumkan penempatan akhir pertandingan tim. Tempat pertama, Universitas Sukang dengan 9 kemenangan dan 0 kekalahan. Tempat kedua, Universitas Modu dengan 8 kemenangan dan 1 kekalahan. Tempat ketiga, Universitas Qingjing dengan 7 kemenangan dan 2 kekalahan. Orang-orang pun seketika bersorak untuk Universitas Sukang dan Jiao Yi. Seorang pembawa acara siaran langsung menyebut bahwa ini luar biasa. Jiao Yi sudah sangat kuat di usianya yang baru 18 tahun. Dia pasti akan tumbuh menjadi salah satu kekuatan tertinggi di negara mereka. Kemudian saat ini Jiao Yi melepaskan wujud angel fisiknya. Nampak Jiao Yi sangat kelelahan bertarung dalam mode tersebut. Dan di saat yang sama, Jiang Churan segera berlari dan bertanya mengenai kondisi tubuh Jiao Yi setelah menggunakan angel fisik.
Reporter yang melihat hal ini segera meminta sang kameramen untuk mengarahkan kamera ke arah pasangan tersebut. Dan saat ini orang yang menonton siaran langsung ini ada sebanyak 500.000. Zhao Yi pun meminta maaf kepada Jiang Churan karena membuatnya khawatir. Dirinya sedikit lemah, tapi seiring naiknya level, tubuhnya semakin menguat. Seketika hal ini memicu reaksi orang-orang dengan banyaknya komentar yang muncul di siaran langsung. Namun, hal ini segera dihentikan oleh Womang dengan menemukan kamera mereka serta bertanya apakah mereka tahu aturannya. Mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan streaming secara pribadi setelah pertandingan selesai. Dengan ini, dirinya akan memberi sedikit pelajaran. Kemudian Womang pun meminta mereka untuk segera kembali ke mansion. Dirinya akan memberitahu mereka tentang kompetisi terakhir, yaitu pertandingan bertahan hidup. Setelahnya, Womang menjelaskan bahwa pertandingan bertahan hidup adalah acara terakhir dari pertandingan tim. Semua kontestan dari 10 sekolah menengah akan memasuki dunia untuk dijelajahi sendiri. Tidak seperti dunia simulasi sebelumnya. Pertandingan bertahan hidup berlangsung di dunia nyata dan terbuka. Mereka akan menghadapi banyak bahaya yang tak terduga selama pertandingan bertahan hidup. Bahkan kontestan yang kuat pun mungkin akan tersingkir di awal jika mereka kurang beruntung. Aturannya sederhana. Membunuh monster memberi mereka poin. Dengan menghilangkan monster lawan dari sekolah lain memberi mereka setengah poin mereka. Sekolah dengan total poin tertinggi setelah 7 hari akan dinyatakan sebagai pemenang. Selain itu, peta alamnya sangat luas. Setiap kontestan hanya dapat menjelajahi area terbatas setiap harinya. Seiring berjalannya pertandingan, arena yang tersedia secara bertahap akan menyusut. Mereka harus memasuki area baru dalam waktu yang ditentukan, atau mereka akan otomatis tersingkir. Womang juga mengingatkan satu hal lagi kepada mereka. Titik masuk ke alam ini acak jika mereka menemukan diri mereka berada di zona hampa di tepi dunia. Maka segeralah pergi. Zona kosong mengandung retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya, yang mampu membunuh bahkan kelas tersier yang sudah terbangun dalam sekejap. Mereka semua pun mengerti dengan penjelasan ini. Kemudian di tempat lain, guru Universitas Modu sedang terlihat berjalan di suatu tempat, hingga dia sampai di sebuah ruangan rahasia. Nyatanya, sudah ada sekumpulan guru-guru dari universitas lain. Lalu Yongchun pun menyapa host Master Su yang akhirnya tiba di sini. Host Master Su pun bertanya mengenai rencana Yongchun dengan mengumpulkan semua guru kecuali Universitas Sukang. Yongchun pun mengatakan jika tidak ada kecelakaan, tempat pertama pertandingan bertahan hidup juga akan menjadi milik Universitas Sukang. Apakah host Master Su bersedia menerimanya? Kemudian keesokan harinya, pembawa acara pun mengatakan bahwa acara final kompetisi pertukaran mahasiswa baru nasional pertandingan bertahan hidup akan segera dimulai. Pertandingan ini akan berlangsung selama 7 hari 7 malam. Jadi tidak ada penonton langsung dan tidak akan ada siaran langsung di semua platform. Sekarang izinkan dirinya menjelaskan alam yang digunakan untuk pertandingan bertahan hidup. Ini adalah dunia biasa. Menurut intel mereka, ini adalah situs bersejarah dari perang binatang yang dikenal sebagai The Ruins of Million Beasts. Lalu, para peserta pun menyebut bahwa asal-usulnya tidak dapat dilacak, dan tidak akan ada yang tahu persis kapan perang binatang ini terjadi. Namun satu hal yang pasti, dunia ini penuh dengan bahaya dan resiko. Reruntuhan menyembunyikan monster tingkat tinggi, cakar dan taringnya siap menyambut setiap penyusup. Lalu pembawa acara mengatakan bahwa setiap inci tanah, setiap potongan batu dapat menyembunyikan relik yang didapat dari harta karun yang terpendam. Hanya mereka yang punya otak dan kekuatan yang bisa mengungkapkannya. Orang-orang pun seketika sangat tertarik dengan harta karun tersembunyi ini. Mereka akan bangkit jika mereka menemukannya. Namun jika dipikirkan kembali, tidak ada sekolah yang begitu naif. Jika wilayah ini dapat dibuka untuk dijelajahi, militer pasti sudah mencarinya secara menyeluruh sebelumnya dan tidak akan meninggalkan harta karun yang tidak ditemukan. Kemudian saat gerbang mulai terbuka, pembawa acara pun meminta para peserta untuk mengambil senjata mereka masing-masing, perkuat kemauan, dan bersiaplah menghadapi tantangan. Mereka menunggu legenda yang akan mereka buat.
Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi dan semoga komiknya tidak delay seperti sebelumnya. Sekian dan terima kasih.